Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai atau mendanai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan lainnya di tingkat provinsi. Pajak provinsi dapat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, dan seringkali melibatkan pajak atas properti, penjualan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berada di wilayah provinsi tersebut. Lalu terdapat pula ciri-ciri dari pajak provinsi. Yang pertama yaitu dikenakan oleh pemerintah provinsi. Maksudnya adalah pajak provinsi adalah kewenangan provinsi di suatu negara. Pemerintah provinsi yang akan mengatur, mengenakan, dan mengumpulkan pajak tersebut. Yang kedua yaitu bervariasi jenisnya. Maksudnya adalah pajak provinsi dapat bervariasi dalam jenis-jenis pajaknya. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan jenis pajak atas kegiatan ekonomi tertentu yang berada di wilayah provinsi tersebut, yang nantinya akan saya jelaskan pada saat memasuki bab jenis-jenis pajak provinsi. Lalu yang ketiga yaitu penegakan hukum. Maksudnya adalah pajak provinsi ini diatur dalam perundang-undangan dan peraturan pajak provinsi yang mengatur ketentuan, tarif, dan mekanisme pengumpulan pajak tersebut. Yang keempat yaitu sumber pendapatan penting. Maksudnya adalah pajak provinsi ini menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka. Lalu kenapa sih pajak provinsi ini penting? Karena pajak daerah provinsi penting karena membantu pemerintah provinsi dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, seperti peningkatan layanan publik. Pajak provinsi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah provinsi, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan, dan layanan sosial lainnya. Ini berdampak positif pada kualitas hidup penduduk di provinsi. Jenis dan tarif pajak ini pun juga dapat bervariasi secara signifikan dari satu provinsi ke provinsi lainnya, sehingga penting bagi warga dan pelaku bisnis untuk memahami pajak yang berlaku di wilayah tempat mereka tinggal. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Terdiri dari 7 jenis. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar atau listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dan tarif pajak kendaraan bermotor ini tercantum pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor ini diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan atas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan yang pertama yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarifnya dapat ditetapkan secara progresif
paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor didasar atas nama dan atau alamat yang sama. Lalu tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI atau Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Lalu tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Yang kedua ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bensin berupa premium, pertamax dan premix, solar dan sejenisnya. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5% dikali dengan nilai jual setelah PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga yaitu pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Objek pada pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif dari pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar. Yang keempat ada pajak alat berat. Pajak alat berat atau yang disingkat dengan PAB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Alat berat merupakan alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang bersifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Objek dari pajak alat berat adalah kepemilikan atau penguasaan alat berat. Yang dikecualikan dari objek pajak alat berat adalah kepemilikan dan penguasaan berupa yang pertama yaitu alat berat yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, pemerintahan daerah, dan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu alat berat yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan yang ketiga kepemilikan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah. Nah, tarif pajak alat berat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% dan tarif PAB ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak alat berat yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak alat berat dengan tarif pajak alat berat. Yang kelima ada pajak balik nama kendaraan bermotor atau disingkat dengan BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek dari pajak balik nama kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7 atau 7 gross tonnage yang pertama diserahkan kepemilikannya sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. Lalu diubah bentuk, ganti fungsi, dan ganti mesin. Dan yang terakhir dimaksudkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
Yang keenam, ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Objek pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspat, garam batu atau halit, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, orker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap atau fuller growth, tanah diotome, tanah liat, tawas atau alum, trust, erosif, zeolit, basal, trakit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tarif dari pajak mineral bukan logam batuan ditetapkan sebesar 25%, dan besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Ketujuh, ada pajak air permukaan atau yang disingkat dengan PAB, adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, yang dimana air permukaan ini merupakan semua air yang termasuk pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, dikecualikan yang pertama, pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarannya pajak air permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak provinsi meliputi ada 7, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan absen pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah provinsi memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan daerah, otonomi daerah, dan ekonomi regional. Pengelolaan yang baik terhadap pajak-pajak tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat provinsi. Sekian pemaparan saya tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Dengan adanya pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pajak-pajak ini dapat berdampak langsung pada tingkat harga barang dan jasa, investasi, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dengan memahami jenis-jenis pajak dan mekanisme kerjanya membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusi pajak. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga pemaparan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.